Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku bikin dadar gulung yang mulus, lembut, dan juga enak pastinya ya. Pertama yang harus disiapkan adalah gula merah, kelapa muda, daun pandan, dan sejumput garam. Kalau tidak ada daun pandan, boleh kita pakai vanili aja sampai mau tumpe-tumpe ya. Karena apa? Karena satu megang HP, satu ngaduk-ngaduk. Oke teman-teman, ini masak dengan api yang sangat kecil aja ya, nggak boleh sedang, nanti cepet gosong tuh, di bawahnya udah ada kerak-kerak kalau pakai api sedang seperti itu ya. Jadi harus pakai api yang kecil aja ya, diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Apinya kecil yang seperti tadi ya. Oke, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, jangan pernah ditinggalin nih ya, karena dia cepat mengerak. Kenapa? Karena ini gula Jawa ya, apapun gula jadi lebih cepat mengerak. Jadi harus diaduk-aduk terus, nggak boleh ditinggal-tinggal. Oke teman-teman, sampai kecoklatan ya, sampai seperti ini kira-kira. Ini kita harus teliti ya, barangkali ada gumpalan gula merah yang masih belum hancur, jadi kita bisa pukul-pukul ya, maksudnya bisa dihancurkan ya pakai spatula. Ini spatulanya kayu jadi lebih keras. Kalau tidak dihancurkan dengan rata, nanti pas digigit ada kerasa gula jawanya ya yang belum tercampur dengan rata. Oke teman-teman, sampai daun pandannya itu layu ya, jadi ini wangi banget. Atau kalau mau ditambahkan ekstrak vanili juga bisa ya kalau tidak ada daun pandan. Sampai seperti ini sampai berbentuk selai gitu ya. Nah ini enak banget ya, gula merah dicampur dengan kelapa muda ya, kelapa muda yang setengah tua tentunya ya, itu enak banget. Ini kita bisa coba. Mantep banget teman-teman, enak, wangi ya, harum banget. Dan kita sudah siapkan ini ya, ini untuk isian dadar gulungnya. Dan ini bisa juga ditaruh di chiller semalaman kalau mau bikinnya subuh atau pagi hari, boleh juga ya, bisa banget. Oke, kedua yaitu kita siapkan yang sudah jadi ya. Ini ada tepung terigu serbaguna, saya kasih kurang lebih 500 gram ya. Kalau 500 gram berarti gulanya selera aja ya, bisa 1,5 sendok atau 2 sendok makan, terserah ya. Kayaknya ini saya nggak sampai 500 gram ya, karena persediaan tepung saya nggak banyak. Kurang lebih nih kalau saya perkirakan ada 250 gram lah ya, 250 gram. Jadi airnya itu 350 ml kurang lebih, pokoknya sampai teksturnya tuh encer. Ini ada garam ya, sejumput garam, terus 1 butir telur, kemudian ada gula pasir, saya pakai 1,5 sendok makan. Ini kita aduk-aduk dengan whisker, tambahkan air lagi. Kalau teman-teman pengen tidak ada gumpalan sedikit ya, karena kalau pakai whisker aja kan dia nggak rata, itu bisa pakai mixer dihaluskan, atau mau disaring juga nggak apa-apa ya. Karena kalau pas di teflon itu dia kelihatan ada gumpalan 1-2 titik ya yang menggumpal, yang nggak rata itu. Jadi harus betul-betul adonannya itu encer dan tidak ada yang menggumpal. Jadi untuk menghindari itu bisa di mixer aja. Kalau saya nggak pakai mixer ya teman-teman, karena ini mau langsung dimasak, jadi saya buru-buru nih, langsung aja saya pakai whisker. Jadi nggak perlu khawatir banget sih, karena kan dia teksturnya sangat encer ya, bukan kental tapi encer. Oke teman-teman, siapkan juga ya pasta. Kalau mau pakai pandan, karena judulnya ini pandan, jadi saya pakai pasta pandan. Teman-teman bisa juga pakai jenis pewarna lain, misalnya ada pink, merah, dan lain sebagainya ya, selera aja untuk pewarna makanannya. Oke, kita aduk-aduk terus sampai semuanya larut, sampai kecampur dengan rata. Oke.
Oke, sedikit aja ya, 1 tetes 2 tetes ya kita tambahkan warna hijau. Ini saya pakai pasta pandan. Setelah itu tiapkan juga teflon yang tentunya sudah diolesi minyak apa namanya itu blue band ya. Tidak dioleskan blue band pun tidak masalah ya, selama teflonnya masih kualitas bagus gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, langsung saja dituangkan setengah centong seperti ini ya. Mau lebarnya seperti apa selera aja teman-teman, dan gunakan api sedang pertama ya. Yang pertama kita pakai api sedang, terus kita harus kecilkan kembali, karena kalau pakai api sedang terus nanti kering ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau dia teksturnya agak berpori-pori gitu ya, agak berbolong-bolong, spong-spong gitu, bubble-nya kelihatan. Jadi dia pakai api besar teman-teman, nanti gelembung-gelembungnya itu membuat tekstur permukaannya ketika digulung itu malah lebih cantik ya. Tapi tergantung selera ya, saya kepinginnya sih teksturnya biasa aja, halus-halus aja. Jadi pas sudah matang udah saya langsung angkat. Oke, seperti itu aja. Oke, kita lakukan sampai semuanya selesai. Ini pasti adonan terakhir di teflonnya itu agak kepanasan. Kita bisa kasih sedikit aja olesan blue band ya, atau margarin sedikit aja teman-teman. Itu tergantung dari teflonnya ya gitu. Jadi kalau udah saking panasnya dia pasti kering. Oke, ini yang sisa adonan, jadi saya bikinnya kecil ya karena sisa adonan ya. Nah, ini yang sudah jadi. Kalau saya pakai di permukaan atasnya, saya taruh untuk lapisan dalam, itu pasti ketika digulung itu warna hijaunya agak pucat ya. Tapi kelebihannya dia lebih halus, lebih mulus, tidak sobek karena lebih lentur. Tapi kalau teman-teman mau pakai permukaan atas ya, terus yang permukaan bawahnya itu di dalam, jadi memang warna hijaunya lebih kelihatan ya. Tapi sayang kalau pas digulungnya biasanya itu agak retak-retak sedikit. Saya coba 2-3 saya bikin sebagai contoh ya, itu agak sedikit dia nggak terlalu lentur pas ketika di gulung, agak sedikit sobek ya. Jadi saya sarankan pakai yang bagian luar aja untuk lapisan luar, tetap di luar gini ya. Nah, jadi walaupun warnanya agak sedikit pudar ya. Oke, itu aja ya tipsnya teman-teman. Nah, ini saya pakai yang bagian luarnya, saya pakai untuk di dalam. Nah, jadi warna hijaunya hijau banget kan, kelihatan nggak terlalu pucat. Tetapi pas digulung itu memang agak sedikit repot, agak sedikit sobek sedikit ya. Nggak terlalu mulus deh pas saya gulung tuh, ada aja yang ini ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Memang dari warna dia bagus, lebih hijau, cuman itu tadi nggak begitu lentur, nggak begitu mulus. Ini saya bikin yang kedua ya. Oke, jadi selera aja teman-teman. Kalau pengen warna lain juga bisa, atau ada juga sih yang bentuknya seperti mawar, saya pernah coba juga. Itu kita menggunakan gunting ya kalau mau pakai berbentuk mawar gitu. Ini saya karena judulnya dadar gulung. Nah, ini ya yang pakai apa namanya yang. Nah, jadi kita bandingkan hasilnya seperti ini. Ini kalau yang sebelah sini tuh hijaunya lebih keluar dibanding yang ini. Yang sebelah kiri saya tuh lebih pudar hijaunya ya. Yang sebelah kanan tuh lebih keluar hijaunya. Tetapi kelemahannya yaitu tadi ya, agak sedikit sobek-sobek, kurang begitu lentur lah ya. Ini kita dekatkan ke kamera. Nah, dibalik tuh kan hijaunya beda kan teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman jadikan pilihan selera aja ya, asal pinter-pinternya ngebentuk aja. Mungkin karena saya kurang telaten kali ya, jadi kalau pakai yang bagian luar itu
terasa keburu-buru atau memang kurang rapi ya, sehingga ada sedikit sobek gitu. Masih penasaran, jadi nyoba lagi nih, satu lagi. Oke, seperti ini hasilnya ya teman-teman.